down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Asti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020. Kali ini saya akan membawakan pengantar basic data, dosen pengampu, Dr. Mustari Lamada SPD MT, dan pembawa materi saya sendiri, Putri Anissa Asti. Langsung saja, kita masuk ke materi pembahasannya. Adapun pokok-pokok pembahasan yang kali ini kita akan bahas, yang pertama adalah basic data, yang kedua 3 tingkatan arsitektur basis data atau ANSI Spark, yang ketiga adalah bahasa dalam DBMS, yang keempat adalah model data, kelima fungsi DBMS, keenam adalah komponen DBMS, yang ketujuh adalah arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama adalah basic data. Basic data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basic data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Tujuan utama dari sistem basic data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basic data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basic data. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basic data yang hanya digunakan setelah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasannya itu arsitektur ANSI Spark. Selanjutnya adalah 3 tingkatan arsitektur basic data ANSI Spark. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur basic data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basic data dan cara pembuatan basic data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basic data adalah: yang pertama, tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basic data. Tingkatan eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basic data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalkannya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua adalah tingkatan konseptual. Tingkatan konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basic data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basic data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi sinematik tentang data, keamanan dan integrasi informasi. Yang ketiga, tingkatan internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkatan ini menggambarkan bagaimana basic data tersimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan, physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut: alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record dan penyimpanan, dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, penempatan record, penempatan data dan teknik encryption. Adapun tingkatan arsitektur basic data, contoh sebuah file pegawai yang akan didefinisikan tingkatan eksternalnya. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah tingkatan konseptual. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Data independen. Tujuan utama dari 3 tingkatan arsitektur adalah memelihara kemandirian data. Data independen yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkatan yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independen, yaitu physical data independen, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independen menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua adalah logical data independen, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa menggunakan external skema. Dengan kata lain, logical dan independen menunjukkan kekebalan internal skema terhadap perubahan konseptual skema. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Data Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basic data. Dalam basic data secara umum dikenal 2 data scope log. Yang pertama adalah Data Definition Log atau DDL.
Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basic data di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relay isinya. Kedua adalah Data Manipulation Logic atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basic data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambilkan, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basic data. Ada dua jenis DBML. Yang pertama adalah Procedural DBML. Digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah oleh pemerintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah non-procedural, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basic data secara konsep. Yang pertama, penggunaan menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikannya. Yang ketiga adalah DBMS mencari eksternal atau conceptual mapping. Yang kedua adalah conceptual schema. Yang ketiga adalah conceptual atau internal mapping. Yang keempat adalah internal schema. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basic data tersimpan. Proses 1 sampai dengan 4 dapat dilakukan secara interface atau dikomplain dulu. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Untuk menggambarkan pada tingkatan eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah: yang pertama adalah entity relationship, yang kedua cinematic, yang ketiga fungsional, yang keempat adalah object atau orientation. Yang kedua adalah model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap dan dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam model data berbasis record, yaitu model data rasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah: yang pertama, penyimpanan atau pengambilan dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basic data. 2. Katalog yang dapat diakses memakai menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item, data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi menyediakan mekanisme yang akan menjamin sebuah perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat adalah melayani kontrol. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basic data terupdate secara benar dan saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basic data yang sama secara bersamaan. Komponen DBMS. Yang pertama adalah query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua adalah database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga adalah file manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat adalah DBML processor, modul yang merubah perintah DBML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host loge. Yang kelima adalah DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam adalah dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary dalam atur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Komponen-komponen software utama database manager adalah: yang pertama, authentication control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua adalah command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Ketiga, integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basic data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan basic integritas. Yang keempat adalah query optimizer. Modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima adalah transaction manager,
Modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Semua pemrosesor dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakaian berjenis DOM yang tidak dapat berfungsi sendiri dari masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirim pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file servers untuk digunakan. Perhatikan pada gambar di samping ini. Dengan cara ini, file servers berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Adapun kerugian arsitektur file servers adalah: pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Yang kedua, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Yang ketiga adalah kontrol terhadap Control, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada suatu sisi dalam LAN dan client pada sisi lainnya. Dalam konteks basic data, client mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basic data. Client server menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generate kebutuhan basic data dalam SQL atau bahasa lain. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah: 1. Memungkinkan akses basic data yang besar. 2. Menaikkan kinerja. 3. Jika client dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berada pada kompresor aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basic data. Yang keempat adalah biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima adalah hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan prosesor yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basic data. Berikut ini adalah ringkasan fungsi client server. Client mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai. Server menerima dan memproses basic data yang diminta dari client, memeriksa otoritas, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraints, generate permintaan basic data dan memindahkannya ke server. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basic data. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut. Data dictionary menyimpan nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Nama-nama data item yang ada dalam basic data. Data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya intercept, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basic data, jenis dan ukuran data item, batasan untuk masing-masing data item. Itulah tadi beberapa materi mengenai pengantar basic data. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.